kita tahu di sini bahwa ya, orang-orang yang masuk NI ini adalah orang yang mencari kebaikan tapi salah jalan, salah orang. Mereka ingin mendapatkan ridha Allah, surga, ingin mati karena Allah. Ya. Tetapi yang membawa mereka itu adalah para pembohong, para pendusta, para penipu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima taubat dan juga Allah menerima puasa kita. Bagi siapa saja yang Allah berikan kemudahan hari ini berpuasa pada 10 Muharram atau puasa Asyura, mudah-mudahan Allah ampuni dosa setahun yang lalu. Ya, yang belum sempat berpuasa, insyaallah jangan lewatkan tahun depan untuk mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah dan tanggal 10 Muharram, karena dapat pahala diampuni dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang. Ini luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Selanjutnya pada malam ini bagian ketiga, mudah-mudahan bagian akhir kami membicarakan, kita mengupas bagian yang belum kita kupas tentang masalah keyakinan atau ajaran sesat daripada NII ya, NII KW9 yang viral beberapa hari ini. Cuma yang ingin kami sampaikan ya, karena memang ya, ajaran ini telah sebenarnya sudah ada dari awal, dari sejak lama ya, maka pemikiran-pemikiran ini bisa saja dia itu hilang dan tumbuh kembali. Maka mungkin dengan jawaban yang ingin kita berikan ini memberikan kepahaman bagi anak-anak muda kita yang kalaulah ada di sana nanti namanya bisa berubah, karena nama bisa saja berubah, tetapi isinya modelnya seperti ini, kalian bisa mengetahui bahwa ini adalah ajaran yang menyimpang, ajaran yang sesat, sehingga kalian memiliki bekal untuk menjawab atau memiliki bekal untuk memahami yang lebih baik, yang lebih benar. Kita lihat ajaran NII ini yang kami dapatkan dari modul mereka langsung. Mereka meyakini bahwa rukun Islam itu 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Ya, mereka meyakini rukun Islam itu yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, besoknya siap mati syahid langsung. Ya. Mati syahid harus seperti apa? Ya, memangnya kalau orang meminta, ya Allah, matikan aku dalam beribadah kepadamu, sedang sujud di depanmu, sedang solat, sedang baca Quran, enggak mati syahid di medan perang, syahadatnya tidak benar. Siapa bilang? Ya, begitu. Jadi beginilah cara biasanya ajaran sesat bermain. Ya, dari makna yang biasa kita kenal sampai disusupkan makna yang lain ke dalamnya. Ya. Kemudian kita lihat mereka memaknakan kepada makna solat. Solat artinya adalah solat menegakkan din, menegakkan agama. Tegak din dengan solat. Sekarang solat bagaimana? Nah, jadi mereka memaknakan solat itu adalah aqimus solah. Maknanya adalah sama dengan aqimuddin, dirikan solat sama dengan dirikan agama. Jadi solat yang paling penting menurut mereka adalah orang yang berusaha untuk mendirikan agama, menjadi menegakkan agama. Jadi aqimus solah, aqimuddin.
As-salatu imaduddin, ya. Jadi mereka memaknakan, kalau kita katakan bahwa salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama karena dia adalah rukun agama yang penting, mereka geser makna salat itu kepada makna lain yang luas, ya. Mereka ganti makna bahwa orang yang berjuang untuk menegakkan agama sama dengan sedang salat. Yang kamu layan juga. Jauh dari pulang aja, ya. Jauh sekali larinya. Jadi solat tiang agama, berarti agama ini tegak dengan solat. Maka orang yang melakukan berjuang demi untuk menegakkan agama sudah sama dengan solat. Siapa yang kasih makna solat sampai luas makna seperti itu? Sedangkan Rasulullah mengatakan bahwa sallu kama ra'aitumuni usolli. Solat seperti kalian melihat aku solat. Jadi sangat strict dia. Solat ini sangat disiplin, bahwa dimulai dari takbir sampai taslim itu dengan rukun dan syarat tertentu. Bahkan Nabi mengatakan, lihat seperti aku solat. Solat seperti seakan-akan kita lihat Nabi solat. Enggak boleh macam-macam, enggak boleh dimaknai macam-macam, ya. Nah, jadi mereka mengambil ayat yang sering kita baca, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, ya. Jadi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu apa dimaknakan oleh aliran sesat ini? Jadi inti dari solat adalah untuk menghapus keji dan memberantas kemungkaran. Keji yang harus dihapus dan kemungkaran yang harus diberantas adalah kemungkaran terutama yang ada pada diri dan keluarga masing-masing. Adapun kemungkaran yang paling besar terhadap Allah yang dilakukan berjamaah, yaitu menerapkan sistem kekhalifahan dan melaksanakan hukum Islam secara kafah. Jadi solat berjamaah yang sangat penting harus dilakukan, karena makna solat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bila hal tersebut di atas tidak dihapus dan tidak diberantas, maka nilai solatnya di sisi Allah tidak berguna atau siulan dan tepuk tangan belaka. Mereka memaknakan solat ini kan kata Allah dalam Al-Quran mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau seandainya hari ini masih banyak kekejian dan kemungkaran yang dilakukan secara pribadi dalam keluarga, bahkan secara berjamaah dengan tidak memakai hukum khilafah, berarti ini orang yang sholat nggak ada artinya. Bayangkan itu, gimana cara dimaknakan, diputar balik habis, tapi pakai ayat, ya, pakai ayat Quran itu. Bahwa inti solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau masih ada perbuatan keji dan mungkar, nggak ada arti solat. Nah, ini dia. Lihat itu bagaimana, ya. Jadi kekejian menurut mereka yang paling dahsyat apa? Ketika belum adanya khilafah, belum memakai hukum Islam dalam sistem negara. Maka solat berjamaah yang penting hari ini menurut NII yang sesat ini apa? Adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar secara berjamaah. Itulah inti solat berjamaah menurut mereka. Lihat bagaimana rusak agama dengan mereka serampangan memaknakan ayat Al-Quran tanpa basic ilmu syariah sama sekali, tanpa memakai referensi kepada ulama. Makanya mereka nggak pakai hadis nggak mereka pakai. Kenapa? Kalau hadis mereka pakai, mereka nggak bisa lari daripada hadis Nabi yang Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Ya, Nabi di Mekah ada salat, di Madinah juga salat, dalam kondisi berperang beliau juga salat, dalam kondisi damai juga beliau salat. Semua melakukan salat. Salat dalam makna yang sudah konkret. Gimana? Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam,
ada waktu-waktunya khusus, dia adalah ibadah secara spesifik. Gak bisa dimaknakan makna yang lain, gak bisa. Datang NII mencabut makna solat yang seharusnya yang diajarkan Nabi dengan mereka mengatakan sebaik-baik solat intinya adalah melaksanakan, menegakkan agama. Karena agama, solat itu tiang agama. Siapa yang menegakkan agama, siapa yang berusaha supaya agama Islam tegak, maka dia sudah solat. Hanya mencik, walaupun enggak rukuk, enggak sujud, enggak solat 5 waktu seperti yang kita pahami menurut mereka. Di sinilah kesesatan yang sangat fatal mereka buat. Bagaimana itu? Lalu solat berjamaah artinya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar secara berjamaah. Itulah solat berjamaah hari ini. Maka kalau masih ada perbuatan keji dan mungkar, maka itu tidak ada artinya solat hari ini dilakukan. Lalu pemahaman ini mereka paksakan dengan ayat Quran lagi. Kami punya dalil lagi. Apa dalil mereka? Lihat lagi. Jadi kalau nggak paham Al-Quran, habis kita. Disenang terus dengan ayat Al-Quran yang kita pikir ayat Quran semua ini pengajiannya luar biasa. Apa ayat mereka ambil? Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'a wa tasdiyah fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan belaka, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Nah, lihat. Ayat ini Allah menceritakan tentang orang musyrikin di Mekah itu, mereka melaksanakan solat di Ka'bah itu dengan bersiul-siul dan menepuk-tepuk tangan. Itu kan kebiasaan orang musyrikin. Itu mereka orang kafir yang enggak mau menerima petunjuk daripada Allah. Lalu mereka pakai ayat ini yang Allah sebutkan orang musyrikin dalam melaksanakan ibadah di Ka'bah, tepuk tangan dan bersiul-siul. Mereka katakan bahwa kalau hari ini orang masih melaksanakan solat sedang kemungkaran masih ada di sekeliling kita, itu seperti bertepuk tangan dan bersiul-siul. Ayatnya ini kan betul-betul cocok logi itu. Dan gak cocok pun. Kalau cocok logi, cocok bisa dicocokkan. Ini gak cocok sama sekali. Itu ayat untuk orang kafir musyrikin, ya. Dan hari ini orang sholat nggak ada tepuk, nggak ada siul-siul. Ya. Bagaimana ada kesamaan? Begitu dipaksa oleh orang NII ini jadi diajarkan kepada pengikut-pengikut mereka. Makanya kebanyakan yang sudah ikut memang mengatakan kalau di awal-awal ya sholat, tapi semakin ke dalamnya semakin paham akan NII, maka mereka sudah solat nggak solat sama aja. Karena inti dari solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mau solat seperti biasa, nggak solat ada berbuat yang lain juga nggak ada masalah. Itu sesat daripada orang NII. Sesungguhnya makna solat dari makna kebahasaan bermakna doa. Dalam bahasa Arab bermakna doa, lalu datang solat dalam makna yang syar'i, makna khusus dalam Islam yang dimaknakan dengan perbuatan Nabi SAW. Maka solat hari ini tidak bisa ditakwilkan, tidak bisa ditafsirkan dengan makna lain selain daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan solat sudah wajib dilakukan sejak diturunkan, diperintahkan oleh Allah sampai hari kiamat. Tidak ada istilah dalam kondisi ini wajib solat, kondisi ini tidak wajib solat, tidak ada. Hanya ada satu saja kondisi yang tidak wajib solat bagi umat Nabi Muhammad, yaitu orang yang gila. Itu aja yang enggak wajib solat. Selain daripada itu, dalam kondisi perang sekalipun, musuh di depan mata, datang waktu solat, wajib solat. Maka betapa sesatnya mereka yang menganggap bahwa solat itu tidak wajib hari ini karena ada kemungkaran dan menjadikan solat itu dengan makna yang lain. Ini kesesatan yang sangat nyata yang dilakukan oleh orang NII. Kemudian kita lihat mereka memaknakan zakat. Zakat apa? Zakat kata mereka adalah setiap barang ada zakatnya. Setiap ada kata-kata solat pasti diiringi dengan zakat. Maka solat di sini tentu solat yang membutuhkan dana, yaitu zakat. Nah, jadi setiap dalam Al-Quran ada solat, ada zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Mereka katakan bahwa
Karena solat dengan zakat selalu beriringan, maka untuk solat itu perlu zakat. Jadi untuk menegakkan agama perlu kepada dana. Nah, ini mulailah masuk masalah dana ini. Ya. Jadi setiap barang ada zakatnya. Barang apa aja yang dimiliki oleh manusia ada zakatnya. Menurut mereka dimiliki oleh umat Islam. Ada rumah wajib zakat, ada kendaraan wajib zakat, ada baju wajib zakat. Semua kena zakat dalam ajaran NII. Ya. Kemudian zakat badan, puasa menurut mereka. Ya. Puasa itu buah daripada sabar. Lalu mereka mengatakan seseorang tidak akan menerima kebaikan, tidak akan ada kebaikan bagi dia sama sekali sampai mereka siap untuk berinfak dari sesuatu yang paling mereka sukai sekalipun. Jadi orang yang tidak siap memberikan zakat dari apa saja yang mereka miliki, maka ini enggak mendapatkan kebaikan menurut mereka. Ayatnya apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Enggak akan kalian mendapatkan kebaikan sampai kalian menafkahkan sebahagian daripada harta yang kamu cintai. Nah, jadi belum sempurna ibadah kalau belum siap untuk menafkahkan harta. Sekilas ini adalah benar. Jelas ini ayat Al-Quran maknanya benar. Tapi sekarang kemana dibawa ayat ini? Di sini salahnya. Ayat Al-Quran nggak salah, tapi pemahaman dibawa diseret kemana, ini yang salah. Kata mereka apa? Jadi kalau ayat ini menyuruh tidak akan sempurna, tidak akan mendapatkan kebaikan sampai menafkahkan, menginfakkan daripada harta yang kalian sukai. Sekarang mereka bilang yang wajib dizakati itu bukan 2,5%. Karena 2,5% tidak ada dalilnya. Nah, itu namanya. Mereka bilang 2,5% tidak ada dalilnya. Dan dana sebesar itu harus dihabiskan hari ini juga. Jadi 2,5% kalau orang memberi zakat itu harus dihabiskan langsung hari itu juga. Jadi zakatnya harus dihabiskan langsung. Ya. Kemudian 97,5% mau dibawa kemana harta itu? Kan orang kan mengeluarkan zakat 2,5%. Jadi yang lain sama dia 97,5% masih bersama dengan yang punya. Ditanya sama ajaran ini. Jadi yang 97,5% itu mau dibawa kemana? Masa dizakati cuma 2,5% saja? Ya. Apakah untuk foya-foya sementara Islam sedang membutuhkan, padahal dalam pengakuannya bahwa hidup mati semuanya karena Allah. Nah, dipersiapkan orang untuk tidak memegang 97,5% ini, tapi untuk siap memberikan kepada Allah bahasanya, untuk dakwah, untuk solat. Karena kita perlu solat menegakkan agama. Enggak boleh dipakai untuk foya-foya, tapi berikan kepada ini. Maka kesaksian daripada mereka yang sudah masuk NII dan memang sudah jadi korban NII itu, mereka memang jor-joran dalam memberikan, menginfakkan itu. Enggak pikir-pikir lagi. Kenapa? Hidup mati karena Allah. Sudah. Inti dari solat nanti adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan ini perlu kepada dana, maka infakkan sebanyak-banyaknya. Enggak berlaku 2,5%, enggak. Ketika bicara masalah harta dan uang, biasanya orang akan tertahan. Di situ nggak mau ditipu lah. Tapi kenapa orang NII ini bisa tertipu? Padahal mereka minta sesuatu yang di luar kadang nggak logis gitu. Dari uang mereka, kenapa kok bisa? Kita tahu di sini bahwa orang-orang yang masuk NII ini adalah orang yang mencari kebaikan, tapi salah jalan, salah orang. Mereka ingin mendapatkan ridha Allah, syurga, ingin mati karena Allah. Tetapi yang membawa mereka itu adalah para pembohong, para pendusta, para penipu. Ibaratkan orang mau cari kerja ke luar negeri misalkan, cari bekerja di rumah, jadi pelayan rumah atau menjadi pembantu di rumah gitu. Ataupun kerja di perusahaan gitu, yang menurut dia kerjaan ini halal, terjamin bisa dilakukan gitu. Ada kemudian jalur berangkat untuk kerja itu
ada apa namanya, nampak legal gitu, semuanya legal. Maka dia karena merasa itu legal, walaupun ada sawah, ada kebun, siap mereka jual demi untuk ada pekerjaan yang baik dia dapatkan melalui jalur yang legal. Orang NII ini, korban-korban mereka mau percaya dengan ajaran seperti itu. Kenapa? Karena dipakai ayat Al-Quran terus menerus. Jadi semua pakai dalil ayat Al-Quran. Inilah yang kita ibaratkan seperti yang mengurus pekerjaan tadi itu memang perusahaan apa namanya, jalurnya legal nampaknya gitu. Jalurnya nampak legal. Ini pakai ayat Quran terus. Dan orang yang dibawa dipakai ayat Quran ini, yang didakwahkan oleh orang ini memang orang yang tidak memahami atau tidak memiliki basic pemahaman agama yang kuat sebelumnya. Maka kena itu. Jadi orang kena orang baik, ya, tapi jalurnya salah, penipu dapat, ujungnya dia yang menjadi korban. Nah, begitu. Kemudian kita lihat puasa. Apa mereka bilang tentang puasa? Istilah lain daripada puasa adalah menahan diri. Nah, kamu lagi baca-baca bukan? Puasa itu menahan diri. Menahan diri maknanya juga adalah prihatin. Kaitan mah mana yang hana betul, ya. Menahan diri, okeylah. Puasa menahan diri, betul itu imtina. Atau dengan makna lain prihatin. Ya. Mengapa harus prihatin? Tentunya karena kita masih berada tinggal di tempat yang masih berlaku sistem non-Islam, sehingga kita harus menahan diri dari dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Maka puasa itu adalah membuahkan sabar. Jadi sabar itu artinya apa? Sabar itu artinya tidak menyerah, tidak lesu, tidak lemah. Inti dari puasa adalah menahan diri dari yang melahirkan sabar. Jadi syariat puasa tetap harus dilaksanakan, tetapi semua itu dalam rangka mobilisasi dana untuk kepentingan tegaknya syariat Islam dalam satu kerangka kekhalifahan. Jadi lihat itu bagaimana mereka obrak-abrik makna puasa. Dimulai dari menahan diri, ya, puasa itu menahan diri. Tapi ada makna lain, prihatin. Merasa prihatin terhadap adanya hukum yang bukan hukum Islam, adanya kemungkaran, rasa prihatin itu adalah puasa. Jadi seorang yang ada rasa prihatin itu menurut orang NII ini, udah dia sedang berpuasa, dia sedang bersabar. Kenapa? Dia belum bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terang-terangan. Jadi harus bersabar, prihatin, ya. Hari ini kalau orang NII mau buka-bukaan, ya tentu mereka akan ditangkap, jelas. Ya, akan kedapatan ketahuan daripada sesatnya mereka. Akhirnya mereka mengajarkan kepada pengikutnya, kita harus bersabar dalam berdakwah, harus sembunyi-sembunyi. Kita prihatin dengan kondisi yang ada. Itulah makna puasa. Lalu mereka maknakan lagi apa? Jadi syariat puasa dilakukan silahkan, tetapi yang penting dalam rangka itu semua adalah mobilisasi dana untuk kepentingan tegaknya syariat. Nyo inti puasa ada. Bersabar dalam mobilisasi dana juga makna puasa. Jadi makna puasa bulan Ramadan 1 bulan itu bukan bulan Ramadan saja kita puasa menurut orang ini. Apa? Setiap hari bagus puasa. Karena inti puasa nantinya adalah bersabar dalam mobilisasi dana. Nah, masuk makna lain yang mereka inginkan. Jadi zakat, solat, zakat dengan puasa itu semua dibuat sebuah makna yang sama. Apa? Intinya dana dan mobilisasi dana. Solat tegak agama, zakat adalah pendanaan, sedangkan puasa adalah menahan diri bersabar dalam mobilisasi dana. Nah, ini dia. Makanya kenapa dari kesaksian orang NII yang sudah masuk itu, mereka mengatakan bahwa yang paling gencar orang NII itu adalah mobilisasi dana, pendanaannya kuat, cari dana sana sini. Kalau masalah brutal membunuh orang lain mereka enggak, pakai senjata misalkan itu enggak. Tapi apa? Masalah mobilisasi dana paling kuat. Nah, ini dia. Sampai rukun Islam itu dimaknakan dengan makna yang seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat yang kelima, haji. Apa mereka bilang?
Dalam hadis disebutkan al-hajju Arafah. Haji itu adalah pertemuan, konferensi, kongres yang skupnya dunia. Lihat makna dimasukkan makna pertama harus benar dulu, nggak boleh salah. Karena kalau salah dari awal orang nggak akan percaya. Ini cara menyuntik pemahaman yang salah kepada orang. Al-hajju Arafah, Nabi mengatakan haji itu Arafah. Nah, buka mana-mana aja buka, betul ya. Selanjutnya mereka bilang apa? Haji itu adalah pertemuan, konferensi dan kongres. Karena harus diadakan pertemuan, maka harus diundang dan betul-betul sebagai utusan yang mewakili daerahnya, serta hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut menyangkut kemaslahatan umat. Lihat tuh. Jadi haji itu adalah harus diundang orang di semua wilayah, diundang untuk berkumpul yang menjadi utusan perwakilan dari daerahnya, diundang untuk mengumpul dalam sebuah kongres atau konferensi membicarakan masalah umat. Inilah haji. Nggak ada kena Arafah sedikit pun, nggak di Arafah ternyata. Di mana juga? Ya mungkin di Jawa Barat. Ya. Inilah penyesatan total dari dilakukan oleh orang NII. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa nggak perlu haji jauh-jauh, itu betul. NII mengajarkan seperti itu. Yang penting setiap tahun sekali, entahkah bulan Muharram, itu semua datang dari berbagai penjuru, ya, berbagai macam penjuru untuk bicara masalah umat. Maka nanti ketika lontarnya pakai uang. Pendanaan sudah dilakukan, udah puasa kan? Puasa itu bersabar mobilisasi dana. Setelah dana dikumpulkan, laksanakan haji. Apa? Bawa uang itu entah ke Jawa Barat, lalu kemudian di sana nanti lakukan kongres bersama, kumpulkan uang, lontarlah uang, ya. Lontaran jumrahnya dengan taruh di situ ada kotak khusus yang mereka melakukan seperti itu. Penyesatan yang nyata yang dilakukan oleh orang NII terhadap rukun Islam. Nauzubillahi min dzalik. Mereka pakai ayat, ya. Utusan tersebut adalah tamu Allah, tamu khalifah, tamu orang yang menjalankan ajaran Allah. Nah, jadi utusan-utusan yang berbagai macam daerah datang itu tamu Allah yang harus dimuliakan. Ayatnya mana? Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Nah, jadi ayatnya benar. Emang ayat untuk haji itu. Ya, berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta dari yang kurus datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, jadi kulli dhamir pengganti atas nama utusan duta. Ini penyesatan yang jelas. Makna ayat Allah yang Allah katakan ya wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Dhamir itu bahasa Arabnya artinya adalah unta yang kurus. Di sini diartikan apa? Jadi kulli dhamir artinya apa? Mereka datang sebagai pengganti atas nama utusan atau duta. Sama sekali enggak mengena dengan bahasa Arab. Dhamir makna di sini adalah unta yang kurus. Diartikan oleh mereka duta, utusan atas nama atau pengganti. Jadi yang pergi haji itu adalah duta-duta dari wilayah tertentu yang membawa uang ke tempat mereka. Penyesatan yang jelas nyata. Enggak paham bahasa Arab. Karena yang diajarkan juga enggak tahu bahasa Arab, diartikanlah Al-Quran sesuka hati mereka. Total salah 100%. Bukan dhamir itu bermakna duta, bukan atas nama. Enggak ada orang Arab pakai itu. Apalagi ini ayat Al-Quran. Betul-betul NII ini sesat menyesatkan, mengajarkan akan ayat Al-Quran dipakai untuk semau mereka, untuk membenarkan apa yang mereka inginkan. Rukun Islam semuanya menjadi salah total dan tidak penting akhirnya. Yang penting hanya agenda mengumpulkan dana demi kemaslahatan mereka saja, kemaslahatan pembesar-pembesar mereka. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya, strategi untuk mewujudkan itu semua bagaimana? Nah, mereka atur strateginya, ya. Mewujudkan bagaimana tegaknya agama menurut mereka.
Strateginya yang pertama adalah mereka bilang strategi mewujudkan agama itu ada dalam surat-surat Al-Quran. Mereka bilang apa? Mereka bilang bahwa ada di sana surat Taubah atau surat Bara'ah. Maka strategi yang pertama adalah taubat. Bermakna apa? Taubat, kembali pulang. Taubat kan kembali, arti dalam bahasa Arab, betul. Jadi orang diajak bertaubat dari apa yang selama ini diyakini, kembali kepada keyakinan yang benar menurut NII. Itu apa? Ya keyakinan seperti tadi, itu yang benar menurut mereka. Jadi orang disuruh taubat untuk kembali kepada keyakinan yang salah, yang menyesatkan itu. Lalu mereka bilang at-taubah disebut juga dengan bara'ah, dalam bahasa Aceh disebut buruat, yang artinya putus hubungan. Yang saya bilang tadi, saya bilang dulu di awal yang ngarang ini orang Aceh, balik dia. Ya. Jadi at-taubah disebut dengan bara'ah atau buruat, yang artinya putus hubungan, tidak mencampur urusan ataupun furqan. Nah, jadi mereka comot makna surat taubah itu. Mereka bilang bahwa taubah itu juga namanya bara'ah, putus hubungan. Jadi kalau mau kembali kepada pemahaman yang sesat menurut mereka itu, jadi pengikut mereka disuruh untuk putus hubungan dengan semua orang yang lain. Nggak boleh berhubungan lagi. Hanya totali. Itu strategi bagaimana mereka menjalankan misi mereka. Jadi dijadikan putus hubungan dengan semua orang. Ya. Lalu setelah itu strategi yang kedua adalah setelah bara'ah, maka langkah selanjutnya adalah as-saff. Jadi surah Al-Quran kan ada saff itu, surah as-saff. Jadi mereka bilang bahwa ini strategi yang kedua ada dalam surah as-saff. Apa itu? Merapikan barisan. Jadi udah putus hubungan dengan orang lain yang menurut mereka semua orang lain adalah musyrikin, kafir, ya. Lalu putuskan hubungan, lalu mereka suruh rapatkan barisan. Ayatnya mana? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dengan barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Kalau kita katakan bahwa umat Islam itu perlu untuk bersatu, merapikan barisan dalam mereka menjalankan agamanya, amar ma'ruf nahi munkar, is okay, betul. Tapi mereka pakai ini untuk apa? Rapikan barisan dalam menjalankan kesesatan yang mereka ajarkan sesama mereka saja. Nah, ini letak daripada kesesatan yang mereka buat. Setelah itu, kalau sudah merapikan merapikan barisan, selanjutnya apa? Setelah langkah-langkah tersebut sudah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan memberikan kemenangan, yaitu Al-Fathu, artinya kemenangan. Surah Al-Fatah. Jadi kan ada surah Al-Fatah. Pakai surah Al-Fatah. Ini surah yang ketiga mereka pakai untuk mengatakan bahwa kalau sudah putus hubungan dengan orang lain, lalu kemudian merapikan barisan, maka akan ada futuh, kemenangan setelah itu. Ya. Ayatnya mana? Ayatnya mereka pakai fa anzalallahu sakinata alaihim wa athabahu fathan qariba. Jadi ketika Nabi membaiat dalam surat dan membaiat bai'atu ridwan, mereka pakai ayat itu untuk mengatakan kalau kita sudah lakukan demikian akan ada fathan qariba, kemenangan yang dekat. Inilah dia adanya. Siapa suruh itu? Mana bukti, mana dalil bahwa caranya itu ngambil surat Al-Furqan atau surat Bara'ah dulu, kemudian surat Saff, kemudian terus surat-surat yang lain kalian ngapain? Kan gitu. Betul-betul caranya mencomot sesuka hati untuk sebuah misi yang tersembunyi yang ingin mereka lakukan. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat betapa NII ini ya, menjadikan agama dan Al-Quran ini tercabik-cabik di tangan mereka. Mereka pakai sesuka hati mereka. Nah, lalu kita lihat bagaimana mereka mengajarkan kepada pengikut mereka tentang bagaimana memahami orang-orang yang selain daripada kelompok mereka. Mereka mengajarkannya dengan cara yang kita lihat ayat-ayat Al-Quran
dipakai untuk menyatakan orang-orang yang selain daripada mereka itu adalah orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran ada babi, ya, khinzir itu, kemudian ada monyet, semua ayat-ayat itu, dan keledai. Ayat-ayat itu dipakai semuanya untuk menyatakan kepada inilah mereka orang-orang yang di luar kelompok kita. Ulama-ulama mereka, ulama-ulama kalhimar yahmilu aswara. Mereka menuduh ulama-ulama Islam dengan itu adalah keledai yang membawa kitab. Jadi ketika mereka ajarkan kepada pengikutnya, ulama-ulama lain itu adalah ibaratkan keledai, ada buktinya, ayat. Jadi orang-orang yang nggak paham ayat Quran, betul juga ayat Quran ada, ya. Bagaimana mereka mengatakan? Begitu juga Allah sebutkan Bani Israel yang ingkar terhadap Allah itu adalah faj'alnahum qiradatan khasiin, kami jadikan mereka kera yang hina. Mereka jadikan ayat itu untuk mengatakan inilah ulama-ulama daripada umat Islam hari ini. Allah sebutkan qiradatan khasiin, sehingga mereka membenci betul terhadap orang lain, membenci betul terhadap orang di luar kelompok mereka. Mereka mau mencuri hartanya, nggak apa-apa, itu harta daripada keledai, harta daripada kera, nauzubillah, harta daripada babi. Ayat itu dipakai semuanya, nauzubillah min dzalik. Sehingga mereka tidak tanggung-tanggung, tidak takut untuk mengkafirkan dan menghina orang tua mereka, keluarga mereka. Kenapa? Ini dia, bukan Al-Quran yang salah, bukan. Pemakaian Al-Quran dipakai secara sesat, menyesatkan untuk mendoktrin bahwa mereka yang benar, orang lain semua salah. Maka di akhir daripada ini mereka bilang apa? Kalau iman sudah mantap, ya, kalau sudah betul-betul jelas dan yakin, langkah selanjutnya tidak lain adalah hijrah. Karena salah satu persyaratan untuk menjadi mukmin yang benar adalah berhijrah. Siapa bilang? Ya. Mereka suruh berhijrah. Ya. Karena itu syarat menjadi mukmin yang baik ataupun yang benar. Mereka pakailah ayat-ayat yang Allah turunkan kepada para sahabat, disuruh untuk berhijrah bersama Nabi, dipakai ayat itu untuk suruh pengikut mereka berhijrah bersama mereka. Kita lihat sekarang apa makna hijrah menurut mereka. Ya. Jadi hijrah menurut mereka adalah kalau tidak kepingin diinjak-injak tertindas, pindahlah dari Mekah ke Madinah. Yaitu dari sistem hukum jahiliyah ke sistem hukum dengan hukum Islam. Inilah hijrah menurut mereka. Secara sekilas kita mengatakan bahwa kita mesti dalam hidup menjadikan kehidupan kita menjalankan hukum Islam secara sempurna, itu betul. Menjalankan hukum Islam secara sempurna dengan segala tahapan dan prosesnya. Hijrah itu, saudaraku, diwajibkan oleh Allah dulu para sahabat hijrah ke Madinah mengikuti Nabi yang sedang menjalankan agamanya, dan wajib para sahabat untuk berhijrah, betul. Apakah hari ini mesti kita berpindah tempat juga dari satu tempat ke tempat yang lain? Kata para ulama, hijrah itu boleh jadi ada terus kewajiban kita lakukan kalau seandainya agama kita di suatu tempat itu tertindas dan kita tidak mampu untuk menjalankan agama kita dengan baik di tempat itu, maka kita boleh atau bahkan harus berhijrah ke tempat yang lain. Ya. Ada hijrah pindah tempat. Orang yang susah mencari harta haram di harta halal di suatu tempat, dia boleh pindah ke tempat lain mencari harta yang halal. Oke? Tetapi apakah hanya gara-gara hukum Islam tidak dipakai di tempat itu, maka semua orang di situ harus pindah berhijrah ke tempat lain? Ini tidak logis. Kalau mereka katakan demikian hari ini, misalkan Indonesia tidak menetapkan hukum Islam, misalkan dianggap Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara kafah sebagaimana yang mereka inginkan, mau hijrah ke mana? Di mana dunia ini yang menetapkan hukum Islam yang kafah?
Nggak ada. Kalau mereka menginginkan demikian, nggak ada. Nah. Kemudian kalau seandainya kita memaknakan hijrah di mana ada kemungkaran di situ, maka semua orang wajib untuk berhijrah, berpindah tempat. Pertanyaannya, siapa yang akan mencegah kemungkaran di tempat itu? Kalau semua orang berpikir untuk berpindah. Makanya para ulama mengatakan, kalaulah seseorang tinggal di suatu tempat yang kemungkaran ada di situ, dia tidak terpengaruh dengan kemungkaran itu, bahkan dia berusaha mencegah kemungkaran, memperbaiki orang di situ, justru itu adalah perjuangan yang jelas dan nyata. Hari ini saudara-saudara kita yang tinggal di Amerika, tinggal di Eropa, menjadi muslim mereka di sana, apakah wajib hijrah? Kalau seandainya dia tertindas nggak bisa sholat sekalipun, secara pribadi dia wajib hijrah. Tapi secara kelompok tidak. Justru perjuangan mereka bertahan menjadi muslim yang baik di Amerika, di Kanada dan di Eropa, atau juga di Australia, itu adalah merupakan perjuangan yang jelas keimanan seseorang. Sanggup mempertahankan iman, mengajarkan Islam kepada orang kafir di tempat yang sulit. Inilah sebenar-benar perjuangan. Maka sesatlah apa yang diajak dan disuruh oleh orang-orang NII ini. Mudah-mudahan kawan-kawan muda tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang seperti ini, karena ajakan hijrah di belakangnya ada kesesatan, itu biasanya terus terjadi, terus dipopulerkan oleh sebagian kelompok-kelompok tertentu. Sekian, terima kasih. Dan kami katakan, siapa aja yang ada pernah ikut NII dan tidak puas, tidak merasa senang atau tidak merasa tercukupkan, kami membuka dialog dan diskusi, baik secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan, supaya sama-sama kita mendapatkan kebenaran. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cegah kemungkaran, memperbaiki orang di situ, justru itu adalah perjuangan yang jelas dan nyata. Hari ini saudara-saudara kita yang tinggal di Amerika, tinggal di Eropa, menjadi muslim mereka di sana, apakah wajib hijrah? Kalau seandainya dia tertindas nggak bisa sholat sekalipun, secara pribadi dia wajib hijrah. Tapi secara kelompok tidak. Justru perjuangan mereka bertahan menjadi muslim yang baik di Amerika, di Kanada dan di Eropa, atau juga di Australia, itu adalah merupakan perjuangan yang jelas keimanan seseorang. Sanggup mempertahankan iman, mengajarkan Islam kepada orang kafir di tempat yang sulit. Inilah sebenar-benar perjuangan. Maka sesatlah apa yang diajak dan disuruh oleh orang-orang NII ini. Mudah-mudahan kawan-kawan muda tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang seperti ini, karena ajakan hijrah di belakangnya ada kesesatan, itu biasanya terus terjadi, terus dipopulerkan oleh sebagian kelompok-kelompok tertentu. Sekian, terima kasih. Dan kami katakan, siapa aja yang ada pernah ikut NII dan tidak puas, tidak merasa senang atau tidak merasa tercukupkan, kami membuka dialog dan diskusi, baik secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan, supaya sama-sama kita mendapatkan kebenaran. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.